Duh, ngelek dikit ngaruh kah? Aish, 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 aish. Cek, apakah suara ada? Oke, udah ada ya. Absen bang, ada Zimran Gaming 6736. Semoga absen bang, semoga nanti ada rally pakai tipe ring. Oke. Jadi selamat malam buat semuanya. Selamat datang kembali ke Glory Liga yang akan mulai ya 5 menit lagi. Di sini ada GOAT versus TMSP, yang mana kalau misalkan dari segi might keseluruhan yang terregister itu bedanya sekitar 5 billion. Lumayan ya. Dan apakah bermalam minggu? Ini hari Senin ya, literally, tapi mungkin bagi kalian berasanya kayak malam minggu. Oke. Sementara itu kita bakal lihat si aliansinya dulu, siapa aja yang ikut. Kita coba buat cek di Guest. Di GOAT sebenarnya kayaknya udah sering kita lihat ya listnya kemarin. Di GOAT ada siapa aja, ada Arsen, ada Rider katanya nih ya, orang berjas itu, Soul of Wine, Dutchman, Mira Alpha, S24K, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ini susah ya kalau misalkan dilawan menggunakan strategi sekalipun, karena dia batas bawahnya rating 474 juta itu di paling bawah gitu. Sedangkan di atas-atasnya ratingnya masih 500 juta loh di satu orang terakhir nih. Sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan TMSP, ini agak sulit karena mereka di bawah, bagian bawahnya itu 305 juta. Ini yang membuat aku lebih yakin ke GOAT buat pasang ya, karena dia cukup banyak. Di TMSP itu mungkin secara strategi di awal game bisa menang, tapi kalau misalkan udah lama mainnya, nah itu mungkin bisa beda ceritanya ya. Nonton sambil unpede. Oke, selamat datang mau di Triwulandari. Selamat bermalam minggu. AR kemarin menang gak bang? Nanti videonya akan ada lagi besok ya, lanjutannya tuh terakhir. AR kemarin sih kayaknya sih kurang beruntung ya. Dila Triwulandari, selamat datang. Arsen 777 sakit banget range-nya. Oke, pasang DLLM gak bang? Pasang dong DLLM. Ini DLLM di berapa nih? 15.000 banding 0, dan GOAT di 9.600 aku. Maksimalnya di situ. Udah nggak ada lagi koinnya. Ya, 3 menit lagi. Ini ada info nggak buat yang Pompei besok? Kan kita ada live lagi di jam 13 UTC ya. Ada yang Pompeinya 14 UTC kah atau 15 UTC biar aku bisa ikut Pompei juga, karena di Fox 13 UTC nih, jadi nggak bisa barengan. Adakah yang ada aliansinya Pompeinya bukan 13 UTC? Boleh coba komen kah atau chat aku langsung biar bisa ikut gitu ya. Sementara itu gimana AR kemarin, kalian menang nggak ya? Kalau buat Fox sih nanti aku bakal tunjukin kali ya, takut kelewat nih 2 menit 50 detik lagi, atau boleh lah sebentar ya. Di sini Archipelago Raid buat Fox sih aku ya ini agak sayang dilewatin sebenarnya ya. DHX GOAT OTL Fox melawan Rock Forco si G1 Iuri. Ini beneran satu match yang lumayan mantap sih ini. Ya, nanti akan ada sih si mapnya kayak gimana, ada previewnya, aku bakal kasih tunjuk di video selanjutnya ya. Untuk statsnya juga, mana nih statsnya, rankingnya juga mengerikan semua ya. OTL banyak banget player si fieldnya tuh, dia dipenuhin sama golden semua literally di bagian top atas. Region rankingnya pun seperti itu.
Merit awardnya ini menandakan kalau misalkan performa aliansi itu banyak killnya atau enggak, bisa dilihat aja ya. Sementara itu kita coba balik dulu, bisik ketinggalan nih Glory Liganya. Karena kena info katanya kalau misalkan ketinggalannya lumayan lama nggak bisa masuk. RT5 jam berapa gitu? Hadir, selamat datang Nayam Laila, Ignatius Tompel. Weh, masih ingat ya. Terus predik siapa win bang? Ya GOAT sih. Walaupun aku tetap berharap TMSP di awal-awal mempunyai kejutan besar. Dari strategi harusnya dia mantap sih. Soalnya aku sempat lihat live-nya dari siapa tuh? Ketuanya TMSP ya. Itu mereka tuh war sambil Discordan ya. Sambil voice call, sorry. Kalau GOAT sih aku nggak yakin mereka sambil call. Yang penting kan main strategi masing-masing gitu. Main 3 UTC mau bang di aliansiku. 3 UTC ya. Jam berapa tuh? 7, jam 10 pagi ya. Dipikirin dulu deh, 10 pagi. Kayaknya enggak deh 10 pagi. Astro hadir, Butterfly. Alhamdulillah AR kemarin menang saya bang, ikut aliansi Spanyol Brazil. Boleh. 37 detik lagi bakal mulai. Oke, kita tunggu aja nih. Ya. Kemarin udah lihat performa Cassius sama Void belum? Kalau nggak salah banyak yang lihat kombinasi itu di AR sekarang ya, dan harusnya udah ada yang transcenditnya, seenggaknya 3 yang di transcendit, bahkan udah full mungkin. Itu performanya kelihatannya kemarin lumayan juga, walaupun kalau misalkan di compare lebih serem mana, ya lebih serem Nova Ethan sih tetap. Tapi not bad at all buat bagian defense ya. Oke, mana nih progress? Oke, masuk. Selamat datang ke sini. Ya, oh ya, aku nggak lagi di Indonesia saluran ya. Di sini ada viewing chat room. Nggak tahu orang siapa aja. Cassius tebal banget ya bang, Corelli pakai Kedrick Julia padahal. Ya, kalau infanteri sih memang selalu tebal dari dulu. Yang jadi permasalahannya itu apakah player yang nge-rally-nya pede nggak buat rally berkepanjangan kalau misalkan lawan Cassius. Kalau Nova Ethan PD-nya di awal-awal banyak rugi, melihat merah-merah itu playernya bakal kena mental atau enggak gitu. Banyak pasukan terbunuh itu sih. Struggle-nya di sini untuk GOAT sudah pada muncul, sedangkan TMSP mulai muncul di detik-detik selanjutnya langsung 29 nih. Haha, gajian GOAT lo bang kalau mau ikut. Wah, enggak lah. Gajian GOAT itu buat player inilah, player asli kan. Masa player kunjungan dapat GOAT? Itu satu privilege yang sangat jarang sih. Lebih baik buat player yang setia sama aliansinya lah dapat GOAT. Nah, aku nggak usah. Ya betul. Ya, kita cek mana nih leadernya Edgar YouTube nih. Kalau nggak salah dia sambil live juga kalau misalkan kalian mau cek ya. Dia sambil voice call juga di Discord biasanya kalau dia live. Ya, TMSP doang yang dia live nih saat ini. Mungkin dia sedang fokus nih. Kita cek aja bagaimana strateginya ya. Wow, ini Bear ini masih ada di sini. Di bagian atas kita cek di bagian depan yang pertama ada Red Mango, Arsen di belakangnya, dan semua playernya siap sedia sih, walaupun masih ada 2 slot nih yang belum muncul player dari GOAT. Twilight juga masih ada. Malam semua. Oke, saya bet DLLM. Oke, selamat yang nge-bet DLLM. Kalau di putaran ini sih aku masih yakin DLLM menang ya. Di putaran selanjutnya kalau misalkan DLM versus GOAT harus sedikit berhati-hati ya, karena GOAT itu adalah member-member dari SSI. Walaupun udah nggak ada si ketua strateginya, katanya si Ace kan, tapi udah nggak ada di sini. Sumpah bang, kalau menang dikasih GOAT semua membernya. Menang apa nih maksudnya? Pompei kah? Atau AR kah? Atau maksudnya ini, maksudnya Glory Liga. Iya, kalau Glory Liga cash asli ya. Kalau Glory Liga, ngopi dulu dah biar nggak tegang. Oke, nggak tegang maksudnya. Oke lah,
Kita cek di bagian atas dulu kah? Oh, di bagian bawah dulu, kayaknya lebih nyaman ngelihat strateginya TMSP ya untuk melawan Goat di awal-awal, karena mereka bakal full power nih harusnya kalau misalkan di awal-awal ya. Kita cek Edgar YouTube kemana nih arahnya nih? Ke bagian bawah kelihatannya, sedangkan untuk set dia bagian tengah. Untuk bear-nya itu Sigma Wolf tadi ke bagian bawah juga, di bagian atasnya di cover sama Toxa the West ya. Kelihatannya sih di bagian sini untuk atas tengah bawahnya cukup evenly saja. Ace pensiun. Gimana cara pindah ke saluran luar negeri? Ganti bahasa ya. Kalau misalkan kalian pakai bawaannya Inggris, kalian bakal dapat English channel. Kalau misalkan bawaannya Indonesia, kalian bakal dapatnya saluran Indonesia. Kalau misalkan Chinese, berarti Anda akan dialihkan ke saluran Chinese. Jadi kalau mau nyari orang-orang tertentu atau circle tertentu yang beda bahasa, bisa kayak gitu caranya. Walaupun ya bahasa kalian jadi berubah semuanya. Sementara itu di sini untuk bangunan yang di capture, oke, udah ada masing-masing dua, helipadnya udah di cover dua juga. Lalu bagaimana kondisinya untuk di bagian zombie? Nah ini yang jadi concern aku buat MSP sih di bagian fieldnya ya. Karena mereka untuk tim biru Goat itu bakal semuanya bagus di field, sedangkan di sini dia ada beberapa anggota yang di bawah performanya dari mereka. Ini yang jadi struggle dari tim SP. Kalau misalkan Garrison sama Riley, aku percaya sih udah dimulai sama mereka, harus sih kayak gitu, kecuali punya strategi buat defense ya. Oke, ntar saya inbox di game bang. Oke, Knafty Stompel, terima kasih. Kita cek dulu di bagian bawah apa yang mereka lakukan. Diam saja dulu ya. Sementara di bagian atas, oke. Sementara itu ntar saya, Goat. Bang Han masih di Fox kah? Iya masih di Fox. SSDA sudah pensiun. Nama akunnya barunya Dongfeng di Aliansi Pos. Oke. Win Goat ngopi dulu. Tapi Bang Hun, sayangnya aku kurang suka ngopi ya. Apalagi malam-malam. Bukan katanya sih, memang aku kurang suka aja. Motonya selalu tidur 8 jam. Jadi nggak mungkin ngopi malam-malam kok buat aku ya. Di bagian sebelah bawah kita cek untuk bagian zombinya. Wah. Oke, di sini ada rally dari Metoxo ke helipadnya mereka. Oh, ada dua rally. Stella dulu yang pertama, baru Metoxo. Oke, kita cek ya. Nanti bagian sini di Swarm pun kayaknya nggak mempan ya, nggak terlalu mempan lah untuk Stella Sakura. Sambil berjalan di situ yang nge-garrison ternyata Boyd Warden dengan kayaknya sih Boyd Warden Cassius ya. Iya, ngemil bareng yuk bang. Oke. Ya, Boyd Warden dengan Cassius di situ, di Swarm juga. Apakah satu rally lagi bakal nyampe? Oh, udah nyampe di sini. Metoxo juga. Wah, ini bagus nih ya. Strateginya cukup bagus sebenarnya. Tapi apakah bertahan melawan Goat? Ya, dengan squad build yang cukup banyak. Aduh, ngelek kah? Kita buat claw dulu. Performanya susah kelihatannya ya, tapi kalau misalkan Boyd Warden Cassius di situ, kalau misalkan diserang sama dua rally pun kayaknya nggak ada masalah sih. Kecuali kalau nggak ada yang ngisi helipadnya, itu yang jadi problem sih. Sementara itu kita pengen intip dulu bagian atas ya. Bagian atas kelihatannya nggak ada sih. Dia fokus double rally-nya di bagian bawah, dimana Edgar YouTube bisa fokus ke sana ya. Sementara Goat juga udah ada rally ke sini. Oke. Di bagian bawah sini ternyata forward outpostnya berhasil diambil sama bagian Goat. Lumayan cepet juga ya di caploknya. Mungkin karena ngelihat Goat, ngelihat MSP ngelihat MSP kekuatan utamanya ada di bawah, jadi dia nggak terlalu fokus kemana-mana ya. Aduh, susah dilihat kalau nggak di mode high ya. Untuk rally-nya dia health-nya oke, cuman tinggal udah mulai sekarat ya. Walaupun di situ si Goat lumayan tertarik perhatiannya ke bagian helipad-nya mereka sendiri. Sementara untuk di bagian zombinya mana nih? Belum ada ya. Ini udah harusnya 1 detik lagi. Oke, Bio Tyrant 1. Siapa yang ngambil?
Kita cek saja. Aduh, TMSP sayangnya mungkin terdistraksi ya. Di bagian atas kelihatannya Goat ngambil ya. Ya, Goat udah ngambil di bagian atas tuh. Udah ada satu si tanda monsternya, sekarang dua. Oke, berarti Goat berhasil ngambil dua-duanya untuk zombie ya. Memang agak kewalahan sih kalau ngelawan Goat ya untuk TMSP. Pressure-nya lumayan tinggi ya. Dia menang dong, dukunnya botak kenceng. Oke. Nemo adakah nonton? Oh, ini Nemo. Oke, dicariin tuh ikan fish, ikan badut. Aman sejahtera di bagian atas, di bagian bawah belum ada rally lagi dan kelihatannya waduh. Oke, masih di TMSP. Masih di TMSP untuk helipadnya, di bagian atas juga masih TMSP. Di bagian sini operation base sudah dicaplok sama set. Set itu merah ya, tetap masih di TMSP. Sorry. Di situ ada yang rally-nya Dongfeng A ya. Apakah ini yang dimaksud dengan akunnya Ace? Boleh dikonfirmasi ya kalau misalkan Anda pemain lama. Di situ pakai Cassius jadi muka dan di garrisonnya make siapa tuh? Dirgewing ya buat garrison beast-nya. Harusnya bagus sih. Harusnya sama-sama bagus karena di situ ya sama-sama yang spesial beast-nya. Kayaknya udah dimaksimalin juga ya. Ya. Di Swarm kalau performanya di sini kita bisa lihat aman aja sih. Cassius damage-nya nggak nerima terlalu banyak dan keuntungannya apa kalau bawa infanteri di garrison ya, jadinya mereka bertahan lebih lama dan nggak cepet habisnya pakai garrison range ya. Ya, Dongfeng A itu akun Ace dulu. Oke. Seperti itu ya. Mau di Swarm pun dia kena dari skill awaken-nya si Cassius sih. Ya, yang jadi struggle di Pompei itu ya bagian garrisonnya, dia nggak bisa satu orang langsung ngisi semuanya, itu aja sih. Di sini ada rally lagi dari TMSP, tapi kayaknya sih susah ya kalau misalkan ada strategi rally pun sebagai pengalih perhatian bisa sih. But ya, lagi-lagi kayaknya akan dihabiskan saja di situ oleh Goat ya. Sementara itu di bagian bawah kemana nih? Ya, battle-nya fokus ke sini ya. Goat udah mulai pada perhatiannya kalau di bagian atas, di bagian operation base-nya si TMSP. Bang Hero Infa yang baru ini bagus. Ya di garrison bagus sih. Kalau di field kurang. Kalau misalkan belum transcended ya. Udah aku bahas di video Hero Infa. Bisa cek ke sana. Selanjutnya di bagian atas, di sini operation base-nya diambil Goat ya. Oh enggak, masih aman di bagian bawah. Untuk dari segi poin 2-1 di awal masih sangat possible sih. Ya walaupun di situ karena udah banyak yang teleport ke sini, jadinya susah ya buat rally jarak jauh. Walaupun di situ didukung sama hero supporter nih, make siapa nih namanya? Aduh. Hero leader Isabella ya. Isabella Princess dengan Clouded sangat bagus buat membantu memberikan debuff dan buff ya ke musuh. Tapi ya kurang di situ, kurang powernya ya. Di sini adakah invasi? Oke, masih terjaga ternyata ya, helipadnya ternyata belum ada yang terambil. Goat juga di bagian atas masih terjaga saja. Kemarin udah all in TMSP main di G1 AR, kayaknya masih capek kayaknya sama resources sudah kurang. Kalau resource ya sih bisa jadi sih memang. Dia kemarin AR ya aku cek juga dia ada di G1 sih. Walaupun kalau nggak salah mereka tuh kalah sama MXC sih aku cek. Ya aku nggak tahu sih, TMSP sama SSI kan itu satu legion, tapi kelihatannya MXC-nya terlalu banyak ya, satu perkumpulan whale kan lagi di sana semua tuh yang dari Goat lagi di MXC kemarin. Jadinya kayaknya pasukan mereka masih sebagian di rumah sakit kah, belum sempet healing. Bisa jadi sih, walaupun di kedua pihak harusnya seperti itu juga. Ya nggak bisa dipungkiri might yang banyak dengan pasukan yang banyak kali ini membantu ya, karena baru AR jadinya stoknya menguntungkan untuk whale yang punya pasukan banyak ya untuk saat ini. Ya tuh di Swarm juga
oleh Dongfeng A dan lain sebagainya masih cukup oke ya. Untuk damage-nya diterima nggak nyampe 5.000 ya. Kalau misalkan Garrison basic attack-nya nggak nyampe 5.000 sih, itu masih anda oke. Walaupun yang nge-swarm-nya nggak nyampe 1.000 juga. Hello Seanpang, hello juga. Kemana udah all in TMSP main di G1. Oke. Capek habis win Dota TMSP. Dota? Mereka main Dota kah? Ya. Oke, Bang Gao mah itu Multibus ya. Di bagian tengah bagaimana kabarnya? 1 menit 20 detik kayaknya udah dicaplok sama Goat ya. Susah sih kalau misalkan mau diperhadapkan ya player field sebanyak itu dengan yang punya strategi di Rally Garrison. Sedangkan dari tadi Rally-nya tetap maju ya. Tetap maju sih maju. Itu pengalihannya sangat bagus ya. Tapi belum tentu nyampe dengan kondisi prima. Di situ Stella Sakura yang punya counter damage yang lumayan tinggi. Di bagian Stellanya aja masih cukup habis ya, nggak nyampe ke helipadnya. Sementara untuk rally keduanya ke mana dia? Oh, ini ada di sini. Mana? Oke, masih cukup prima. Tapi kalau lawan infanteri, waduh damage-nya ya. Segala hero, segala macam hero di buffer, dan buffer udah ngasih debuff ke si Metoxo ini, jadinya ya habis saja di sana. Aduh, sayang sekali ya. Ya, ini jadi problem sih. TMSP walaupun strateginya lumayan oke, tapi di fieldnya agak susah. Kalau misalkan jarak jauh gitu paling bagus anti swarm ya pakai sebenarnya pakai siapa tuh, kombinasi Eddie sama Stella. Cuman ya Eddie kelemahannya kalau nggak di swarm kurang berguna. Di sini kalau misalkan pakai Eddie oke sih, tapi damage output ke 1 versus 1-nya nggak sebesar pakai Sakura ya. Ya kelihatannya sih nggak diganggu gugat ya. Udah sih, itu udah cepet banget larinya ya, nggak akan kekejar sih. Walaupun ini baru muncul ya, TMSP agak sedikit terlambat ke sana. Kayaknya mereka bakal balik lagi ke bagian bawah. Walaupun sebagian besar dari GOAT itu dia udah kalihin perhatiannya sama Rally ya, makanya dia nggak semuanya GOAT itu ngumpul di tengah. Di sebelah kanan masih saja ada field battle ya, lumayan juga nih TMSP masih bisa nanganin operation base, masih di tangan mereka di waktu segini 15 menit. Walaupun di sini forward outpostnya oke, udah diambil lagi sama TMSP. Apakah si bionya udah keambil? Udah masukin ya, udah 14.000, 6.700. Oke lah. Oke, katanya Cevas sama Arsen ini dia di bagian tengah sama bawah tadi mainnya ya. Sedangkan di bagian atas siapa nih yang mimpin ya? Aku belum tahu sih kalau Go tadi yang mimpin siapa. Tadi kali kita lihat rally Kokobongo ya. But tadi yang nge-rally kesini aku belum lihat ya, aku nggak notice tadi siapa namanya ya. Kamu aliansi mana, di region berapa Bang? Fox di 297. Di bawah bagaimana? Di bawah ya cukup ya, cukup banyak sih di kedua pihak di situ. Hero-hero yang dominan di field di situ kita bisa lihat banyak range ya di sana. Nova, terus ada Ethan, ada Metoxo, ada Sophie lumayan banyak tuh. Chasey ada banyak juga, ada 3. Felix, Rider sama range mendominasi sih, walaupun Infa masih kelihatan walaupun nggak banyak ya. Dan misalkan kalau Infa main kelihatannya ada Julian itu selalu dipasangin sama si Claude, terus Sakura di situ yang make bis hijau juga tuh, bis grass biar lebih tebal. Marco Erin masih ada tapi agak jarang ya, karena well mementingkan untuk damage di sini ya. Ya, di bagian bawah masih aman helipadnya. Apalagi yang perlu kita lihat di sini, apakah ada sesuatu di field? Cuma 1-2 doang infanya. Iya, kita bisa lihat tadi jarang ya. Nih, kita bisa lihat di sini aja secara kasat mata adanya apa? Rider kebanyakan tuh mendominasi. Ada yang pemegang kereta salju, bukan kereta salju sih ya, itu pembersih salju itu. Ya
yang kelihatan di field infantry cuman Julian, Marco Eri, sama Sakura. Udah. Sisanya banyakan hero kayak Isabella Vincenz, ada Sophie banyakan tuh, ada siapa tuh, bukan Marco Eri ya. Aduh, hero collab tuh. Kadang Eren Yeager ya, oke. Oh ya, sebagai info ada collab baru ya nanti September, aku harap sih Infantry itu Seven Deadly Sins. Nanti kita bakal bahas tentang itu di September. Sementara itu bakal ada video tentang yang lain juga selain daripada AR. Apakah kalian bosen menonton War? Hampir setengah bulan ini nonton War terus sih. AR, Glory Liga, ya AR Apex, mau AR Fearless, ada IR juga. Nanti besok ada Genesis War, bukan Genesis War ya, Extreme Showdown sih aku rencana bakal main di Fearless ya, kalau misalkan ada rekomendasi gitu. Ada yang mudah-mudah ya, karena resources aku beneran habis ya. Kali air juga, aduh, susah, resourcesnya kurang. Oke, Arsen di situ yang nge-garrison ya, menggunakan Nova Ethan ya. Di situ ada rally nggak sih? Oh, ada. Pakai apa nih? Metoxo ya, kayaknya Metoxo Rubina ya, selalu di situ. Semoga hero baru infanya bagus. Iya, tapi kalau hero infa kolaborasi 2 kali lipat gold fragmentnya. Walaupun aku selalu penasaran lah, harusnya bagus lah, tolonglah DLS ya. Aduh, kebanyakan sih memang kalau infa tuh dikasihnya di buffer ya. Yang mana kalau misalkan Marco Eri sih selalu bagus ya di buffernya. Tapi kalau misalkan di tingkat atas seperti ini, Marco Eri itu agak 11-12 kalau di tingkat atas ya. Karena mereka suka nggak nargetin itu. Kalau kita sih aman sebagai player free to play. Mereka kalau lihat wajahnya Marco Eri bakal, itu mah jangan ditarget gitu. Karena kalau ditarget 47% HP hilang dalam sesaat gitu, itu lumayan. Tapi kalau yang udah punya range banyak, tinggal kasih skill damage yang banyak di situ, udah kelar ya. War in Doomsday is fun, Bang Han. Okay. Yeah, I feel that too. Cause before I play Doomsday, I play Lost Mobile 2 that have similar mechanism of game, but it's quite boring because it's just an instant death or win. Walaupun di sana bisa nonton replay dan lain-lain, tapi di sini tuh enak tuh kita bisa lihat interaksi hero gitu. Interaksi hero ada prosesnya, kita nggak tiba-tiba nyerang terus hilang gitu. Biasa kalau orang main war game biasa atau game perang tuh biasanya instan gitu. Nyerang kerajaan ini kalah tiba-tiba ya. Kalau misalkan udah nyampe shelternya atau ya menang gitu kan. Nah kalau yang ini tuh kita bisa berproses gitu, bisa lihat bagaimana ada efeknya kayak gini gitu, ada ya cukup banyak yang bisa lihat ya. Kira-kira akhir tahun ini bakal ada warisan fragment hero lagi nggak Bang? Dengar lagi rame isinya. Iya, kalau menurut aku sih ada ya. Biasanya patternnya soalnya kemarin tuh ada di deket-deket hero infa collab baru. Harusnya sih ada. Kalau misalkan Doomsday benar-benar ini ya, baik hati ya. Karena harusnya baik hati sih, karena di bulan-bulan ini tuh mereka banyak event, si whale-nya juga tambah banyak, kita bisa lihat banyak banget yang spending, dan ya baru juga collab yang satu, terus ada event Odysseus karena ngikutin tren, terus ada lagi event kolaborasi gitu. Harusnya event Odysseus itu nggak ada kalau misalkan nggak ada event spesial gitu, kayak ada filmnya dan lain sebagainya, tapi mereka cukup melihat kesempatan duit di sana ya, jadinya ya akan menarik banyak duit di situ. Oke. Akan Imyu, ada yang nyuri Bang, akun Imyu. Oh, Imyu ya, siapa tuh akun Imyu? 7 menit 24 statusnya di sini udah ada dijagain ya untuk si zombinya di bagian atas, di bagian bawah. Iya, agak sedikit sudah terjaga ya. Ya, walaupun masih bisa diganggu gugat. Jadi kita buff dari si zombie besar. Oke. Diambil siapa? Set. Oh, keambil dua-duanya sama gold. Ya, walaupun
di situ walaupun goldnya lumayan banyak yang pulang ke rumah ya, di situ dibawa pulang tuh sama player-player TMSP lumayan juga. Tapi ya kondisinya masih 2-1 di situ. Moga aja sih masih cukup banyak supply-nya ya untuk para whale di TMSP. Untuk dari segi pertahanan sih masih cukup oke sih, di bagian bawah sini masih bisa bertahan, nggak nyampe kedorong ke helipad. Di sini pun nggak ada battle lagi ya. Di sini adakah rally? Nggak ada rally sama sekali. Ya mereka masih cukup bisa bertahan di daerah 36 menit, masih belum banyak battle yang berada dekat ke helipad. Di sini ada Metoxo lagi, Metoxo Rubina. Performanya gimana? Ya jelas Metoxo Rubina menang ya di situ. Kalau 1 versus 1 sangat bisa diandalkan, apalagi nggak ada yang ngisi garrisonnya. Ya kalau misalkan diisi lagi, nah baru top 7142 juga nih ya. Salah satu whale yang diandalin juga. Meliodas lah, bukan Escanor. Siapa tuh? Escanor jadi skin Cassius kayaknya. Oh, ngomongin skin Void ya. Oke. AR gimana di Sido? Kurang menyenangkan sih menurut aku. Ya. Agak terlalu sepi ya sayangnya. Aliansi Sido kemarin tuh cuma 2 orang gitu ya. Yang aku notice sih cuma 2-4 orang anggota aliansi asli dari Sido ya yang aktif war. Aku belum lihat lagi siapa yang aktif lagi. Tapi kalau di ranking di aliansi kayak mana nih, nge-lag dikit. Oke. Suara amankah? Suara tadi agak sedikit nge-lag. Ya, itu buat aliansi Sido ya sayangnya. Bang, hero paling kuat punya lu berapa juta, might-nya berapa? 5,49. Ya, 5,49 saat ini ya. Aman, oke, thank you. Ya, kadang gitu ya. Suaranya kurang jelas tadi karena ya udahlah. Range baru OTW muncul. Mana ada range baru OTW muncul ya. Range sudah selesai. Sudah tidak ada lagi. Tahun depan baru ada lagi range. Kan range terus kemana? Terakhir kali kan kita range rider infa, range baru lagi ya tahun depan lah. Nggak ada lagi di akhir tahun ini, nggak mungkin sih. Harusnya kalau misalkan hero kolaborasi itu range ya, itu terlalu berlebihan sih menurut aku. Karena dari patternnya harusnya setelah rider ya infa, harus seperti itu dong. Kalau range, wah ini namanya pensiun massal. Terus pensiun massalnya nanti Doomsday menariknya dengan event tuker fragmen ya, kayak gitu sih. Harusnya infa lah, harusnya infa sih. Lebih better Isabella apa Cloud? Tergantung butuhnya. Buat defend Cloud sama kalau ya di buff buat banyak. Kalau kalian mainnya 3-5 squad Cloud. Tapi kalau misalkan cuma punya 1 squad ya Isabella lah. Ya itu preferensinya kayak gitu. Dipakai buat support aja, gak penting kill mah. Yang penting bantu aliansi, kan aliansi Indo yang biasa main di Village jarang yang punya Cloud tuh. Nah kalau punya itu sangat diapresiasi dan bisa main kejar-kejaran. Kalau misalkan kalian bukan rider tapi pengen coba buat kejar-kejaran, walaupun ya Cloud ya performanya buat kejar-kejaran sih agak kurang ya. Kejar-kejaran gak ada damage-nya, walaupun tetap bisa ngejar Maxwell, tetap bisa. Di sini Etanova ya. Etanova damage-nya ya banyak memberikan damage ke field di sana buat gold. Lumayan bisa menyicil gold sih si pasukannya. Dikurangin sedikit-sedikit, walaupun di sini yang aku agak sedikit heran, mereka nggak berani buat ke helipadnya TMSP langsung nih buat gold nih. Ada apa nih? Tumben sekali. Apakah mereka pengen main aman kah? Karena biasanya kalau kuncinya mau main cepet kan helipad diambil gitu. Apalagi mereka lagi fokus di field yang jauh, tinggal diam-diam ke bagian base mereka. Tapi kayaknya karena dekat sama shelter mereka,
dan banyak yang balik-balik kayak begini, mereka jadi cepet ya buat ambil tindakan kalau misalkan si Helipad atau shelter mereka di swarm. Ya shelter mereka literally nggak ada yang di swarm ya, yang 300 juta sekalipun nggak ada. Oke, that's quite interesting. Hero TC baru bulan 10 tanggal 5. Iyakah? Iyakah? Hero TC baru bulan 10 tanggal 5. Sekarang bulan September. Nggak tahu sih kalau itu ya. Walaupun di situ ada tulisan range, ada upcoming TC baru, ada tulisan new-nya, tapi aku nggak jamin ada hero baru. Kecuali kalau misalkan TC lagi 2 minggu lagi, range-nya ada 2 berturut-turut. Nah itu biasanya ada hero baru. Kalau misalkan baru 1 yang muncul, aku nggak yakin ada hero baru ya. Jadi belum bisa dipastikan itu. Zombinya cuma numpang lewat doang, langsung hilang ke big damage. Oke. Oh ya ini bagaimana Bio kayaknya sudah ditongkrongin sama Chivas dan saudara-saudara ya. Ada Lulu, ada Red Mango, udah disecure sama Goat. Sedangkan di bagian bawah sini ada MSP masih bertahan di bagian sini lah. Oke lah, not bad at all. 2758881 review bang punyaku. Apa tuh, akun kah? Oke, ntar ya. Ntar komen lagi di bagian akhir. Jangan kemana-kemana ya. Jangan kemana-mana kalau begitu. Sementara di bagian tengah lumayan rame. Walaupun merah masih mencoba buat mengganggu sedikit kali ya. Mengalihkan perhatian ke tengah kah, atau berusaha mengambil si Bionya? Karena di sini birunya lumayan banyak nih di bagian tengah. Kalau misalkan mau diganggu pun TMSP harus nyiapin pasukan di daerah sini harusnya. Ya, dan diambil sama siapa tuh? Sama Hito Jinro. Oke. Dan kelihatannya nggak, ya udah nggak kekejar sih. Udah nggak kejar, tinggal masukin sini ya. Yang jadi kunci sih kalau misalkan kalian nge-garrison forward outpost, kalian masukin squad kalian lagi itu nggak bisa ya, harus keluarin dulu squad kalian dari sini kalau misalkan mau masukin si Bio. Ya, nambah saja di situ poinnya 3000 ya, lumayan untuk Goat. TMSP masih bertahan untungnya. Walaupun di sini di bagian forward outpostnya coba dialihin perhatian sama Goat ya, di situ diambil diam-diam pun lumayan 40 poin per menit ya dari forward outpost. Ini mau yang INF bukan Bang Bray. Mau adakah mau di apa nih, 510 2026 new range. Kita lihat saja ya. J-Chow kemudian asik menang. Woi. Lucky shot. Oke, bosen range mulu yang baru kan. Betul, range mulu ya. Kalau menurut aku sih kayaknya nggak akan sih. Harusnya nggak akan. Kalau misalkan iya sih, aduh, berarti Doomsday lagi nyari duit gencar nih. Soalnya 1 tahun ada 2 hero baru nih. Lumayan kenceng namanya ini. Bukan Bang Bray. Terus Eli yang mana dari PPHF? MSP bisa nyusup poinnya nggak tuh? Enggak sih, kalau menurut aku agak susah sekali buat maju. Kalau kondisinya seperti ini ya, secara realistis tidak bisa ya. Buat comeback harus seenggaknya nyaplok operation base yang ini sama yang ini. Zombie yang selanjutnya dan si Bio terakhir gak boleh lewat. Dan itu agak susah ya tantangannya buat di jam-jam sekarang. Infa tetap anak tiri. Milika, ya betul sih. Karena Doomsday ngelihat player free to play-nya pada di Infa, itu jadinya di anak tiriin. Nanti semuanya balik ke range. Terus kalau udah ke range semua, banyak yang pakai rider juga. Kalau ridernya udah rame, nah baru ke Infa lagi, di comebackin di 2 tahun selanjutnya. Oke lah, di bagian atas aman. Di bagian bawah ada siapa tuh? Nama yang cukup asing. Di sini warnya udah mulai ke daerah sini kah? Oh, ada Edgar di YouTube dengan combo Sigma Wolf. Wah, lumayan menarik perhatian dari Goat. Kelihatannya sih nggak berani di swarm ya, operation base-nya dia main di field aja ya. Perasaan event Odysseus ini fokus ke Infa deh. Iya, Infa ya, tapi dia lebih ke armament collapse sama skin.
skin. Kalau hero barunya belum ada. Karena kalau event-event collab gitu kan kayak range yang kemarin ada event skin Nova, ya kayak gitu. Dia ke semua tipe troop kayak yang lain juga kita bisa dapat hadiah yang lumayan banyak gitu, walaupun dia event infa ya. Ya aku nggak tahu sih gebrakannya gimana, apakah Rider lagi, tapi kalau misalkan Rider lagi itu Eren Yeager udah ada hero baru gitu. Kalau range itu lagi OP. Kalau infa orang ngeraguinnya baru collab infa gitu. Jadi ya pokoknya aku udah kayaknya aku udah review sih tentang itu. Prediksi aku ya infa karena lihat pattern dari hero-hero collab ya. Nanti videonya bakal muncul di akhir tahun, maka dari itu aku kayaknya kalian baru tahu ya. Ya nantilah kita cek aja lah siapalah. Atau misalkan kira-kira itu adalah hero range atau hero rider, itu bisa kelihatan harusnya. Sini Arsen dicoba di Swarm dan lumayan juga tuh, range cukup meleleh ya. Cukup meleleh karena nggak ada yang ngisi. Biasanya kelemahan dari para whale itu kalau misalkan mereka nggak sadar, langsung dicaplok operation base untuk TMSP lumayan, sedangkan di bagian bawahnya berkebalikan ya. Ternyata dan udah dicaploknya lumayan lama nih, 10 detik lagi udah ke capture oleh Goat ya. Memang agak jomplang sih di bagian kiri bawah, atau di bagian bawah itu ada leadernya yang mana fokus ke strategi sekali, sedangkan di bagian atasnya dicoba buat dipercayakan kepada anggota yang lain ya. Di situ ada Rally pakai Metoxo juga udah kuning lagi ya. Di situ antara di Swarm sama kena si Sirik untuk 1-1 lumayan juga. Rasa oke, main F2P mah enjoy aja mas, betul. Betul sih. Yang penting sih di-enjoyin aja sih. Oke, berhasil diambil oleh TMSP. That's quite good actually. Masih bisa memberikan perlawanan di menit segini dengan pressure yang lumayan besar menghadapi Goat. Itu lumayan ya. Lumayan membangkitkan jiwa. Semangat, oke. Turunin harga gold, Bang. Mana aku tahu ya harga gold. Harga gold. Mana nih harga gold real life kah? Harga gold di DLS. Terus apa nih? Rider yang anak tiri, Almaris dan Info baru punya 2 efek skill, sedangkan Rider cuma 1. Mana ada bro? Itu event yang Pirate, yang Rick itu kan itu event Rider gitu. Ente kemana? Rider tuh udah punya armament spesial ada 2, ada yang dari Maisi Ranui 1, dari Rick 1, terus dari mana lagi tuh? Iya. Terus yang Infa juga ya Inpas gitu, dari Marco Eri 1 setnya, dari sini 1. Seingat aku sih gitu ya. Kok yang range dari eventnya Nova kemarin tuh yang Sai 2045 itu, sama satu lagi tuh dari mana? Yang terakhir Jack Bronte. Ya, kalau misalkan ada lagi yang kelewat boleh komen lah itu yang mana ya. Pokoknya rider tuh udah ada 2 gitu. Tapi kalau yang efeknya ada 3 armament atau 6 armament spesial, kayaknya cuma ada di hero collab yang baru ya. Collab yang baru aja. Kalau misalkan collab yang lama kayak Maisi Runway gitu nggak ada efek spesial. Kalau punya 3 armament ada efek spesial, 6 armament punya efek spesial. Ya pokoknya udah impas sih kelihatannya. Ya. Di situ Cassius Boyd Warden kalau misalkan nggak ada yang reveal juga lumayan ya. Bakal keambil juga, lagian posisinya memang deket sama daerah mereka. Sementara itu di bagian sini masih cukup rame ya. Siapa aja nih? Edgar YouTube masih semangat ya. Ini Edgar YouTube pakai banyak hero infa tuh. Kayaknya player infa juga. Pakai Julian dengan Rosalia, walaupun kelihatannya susah memberikan damage ya di situ. Kalau nggak ditarget tuh udah kuning lagi gitu tuh. Kalau dilawan range tuh di Swarm aja udah KO ya itu. Julian sama Rosalia, walaupun Julian banyak defense HP-nya, bisa dilihat lah di lapangan kayak gimana ya. Goat 10k, Kin, let's go. Oke, F2P dibikin susah bersaing. Ya mainnya berarti harus lebih rendah lagi sih zonanya. Mungkin kita bukan. Oke lah, kita cek dulu zombie lah. Kita cek dulu zombie gimana nih, siapa yang ngambil. Kayaknya Goat lagi. Di bagian bawah diambil Goat, di bagian atas diambil sama siapa nih? Oh, diambil sama TMSP 1 ya. Oke, that's not bad at all. Masih ada usaha buat dapetin 1 zombie di menit segini. Quite good actually. Ya.
ya kali F2P dibikin bisa nyaingin yang F2W. Apa tuh F2W? Free to win. Free to win. Free to win mah main catur atau Zuma tuh kalau misalkan sindiran dari ini ya. Ya, YouTuber yang suka review tech HP dan lain sebagainya, laptop main Zuma 4K. Nah, itu selalu win. Ya, boleh itu dicobain ya. Memang kalau misalkan game kayak gini, war besar-besaran, dia ada yang beda gitu. Kalau misalkan mainnya sering top up, ya kalian bakal di atas posisinya. Kalau misalkan nggak mau di atas, ya kita nggak terpatok akan di match sama yang keras juga. Kita bisa milih turun ke daerah bawah atau main ya event-event yang enjoyable kayak Off Limits War. Kalian bisa main di zona yang kalian suka walaupun rewardnya nggak maksimal. Gitu aja perbedaannya ya. Di situ masih ada pakai Cassius Boy tuh. Kalau misalkan anda masih penasaran dengan performanya, tebal. Di Swarm masih bertahan lama. Apakah mengerikan? Tidak terlalu mengerikan, tapi tebal. Ya, tebal. Susah buat ditembus. Iya, tapi coba lihat efek skill dari armanya kok. Range dan Infa punya 2 efek skill. Ya, ntar aku cek yang ini ya, yang eventnya Pirate Trick. Apakah dia punya ada efek spesial nggak tuh buat Rider ya? Soalnya Rider juga ada 2 masalahnya. Tapi aku lupa yang collab yang Rick itu, yang Pirate itu dia apakah ada efek spesial atau enggak. Kita cek nanti. Sementara itu ada apa lagi? Pay to win ya, harusnya P2W ya, bukan F2W. Terus iya, tapi coba oke. Bupresnya kalah sama DPR, Kakmil nggak berani. Rider first dia cukup lama eventnya, tapi udah impas setahu aku ya gitu. Nanti kita lihat lah efeknya ya. Meleleh Infa khusus range mending kabur. Yang mana yang meleleh, maksudnya Infa atau range-nya? Kalau range sih di Swarm meleleh ya. Kalau misalkan yang nge-swarmnya berani sama Rider semua atau Whale semua. Tapi kalau Infa yang nge-garrison di Swarm range juga meleleh juga sih. Sama aja. Di bagian atas ada Gold Neo menggunakan ini entah kenapa ada beberapa ide dari Whale di sini pakai CC dengan Ethan ya. Mungkin biar ada AOE-nya ya, tapi kalau misalkan di Swarm sih kayaknya kurang juga ya. Enaknya Ethan tuh dia bisa kemana-mana ya. Dia kalau misalkan Transcendit ada 45% defense atau 50 tuh kalau Transcendit. Ya lepas dari cuman range squad defense jadi squad defense murni. Itu yang bikin bagus. Selain itu ada satu Beyond TSP score will be apa nih? Will be tied. One Beyond TSP. I'm not sure about that. Cause the last one, even if it's 5,000 points, it's not gonna reach further than 35k. The difference of the point is quite large right there. Apa nih? TMSP. Oke, waduh telat nonton Chimera. Gak apa-apa, santai saja. Cair yang pasang gold. Oke, Rider nggak punya efek spesial. Ya, entahlah kita cek. Terus armor collect Rider ya oke. Katanya kalau kayak gitu ya let's see lah. Ntar bagaimana gebrakan selanjutnya, collabnya itu apa tuh, Infa atau Rider ya. Kalau misalkan masalahnya kalau Rider dikasih efek spesial sih waduh, ini namanya pensiun ya. Aku di tas resources sudah habis literally. Yang bisa terhitungnya habis ya. Kalau misalkan yang masih belum terhitungnya masih ada. Waduh, kok dikasih efek spesial lagi sih kelihatannya. Entahlah, kita cek. Bang Gawas stop gak Mortibus nih. Oke, saran DLM versus Goat. DLM sih. Kalau aku sih DLM karena udah keburu post 10.000 di sana. Lagian kalau misalkan di analisis juga sama-sama mengerikan sih, dan seharusnya DLM punya strategi karena di situ ada GX ya dari Iuri, itu pemain yang lama, harusnya mereka tahu lah kalau misalkan sering ikut
championship nanti setelah semifinal ini bakal ada jeda dulu ke Off Limits War ya, yang championship di Singapura itu baru ke finalnya tuh. Jadi nanti mungkin lebih enjoyable Off Limits War sih menurut aku daripada yang ini. Lebih strateginya lebih jalan di sana, nggak cuman ngandelin sama banyaknya pasukan. Kalau di sini kan lebih ke banyaknya pasukan. Kalau Off Limits War 4 versus ya 4 versus ya saling 1 versus 1 di satu zona yang sama, walaupun bisa teaming tapi kan tetap hadiah utamanya cuma ke satu tim doang tuh. Jadi itu yang bakal jadi menarik. Nggak ada ace, dan DHX AVM juga terakhir kali nggak memunculkan strategi yang bagus kalau TMSP masuk ke sana, dan semuanya kan akunnya bakal dipinjemin dari DLS tuh, jadi rata semua. Nah kalau misalkan ada TMSP sih mungkin itu adalah ide yang bagus buat all in ke sana ya. Salvo, oke, warnya Pasto, Dominant Rider sama Range. Iya, nggak ada Infa terakhir kali ya. Nanti kalian bisa nonton besok sih, itu cukup mengagumkan ya untuk Infa. Masih ada player yang cukup pede menggunakan satu Infa melawan Range. Ya, itu jadi hal yang menarik sih dan cukup interesting di war terakhir ya. Walaupun kondisinya sudah kalah, dia tetap berusaha untuk menahan sampai di hari akhir pun masih ada war. Karena biasanya Fearless itu udah di hari akhir tuh udah nggak ada sama sekali, udah PvP gitu. Tapi berasanya Fearless sekarang tuh kayak ada elite-elitnya gitu. Jadi mending ke elite rendah menurut aku sih. Elite rendah lebih nyantai, karena orang tuh mau whale tuh pada istirahat di Fearless semua gitu. Kayak Immortal yang lagi ngebakar-bakar itu baru ketemu sama aku di Fearless AR gitu ya. Whale tuh udah ngincer buat istirahat di Fearless ya, kita istirahatnya di elite gitu. Elite rendah gitu, nggak banyak yang tahu. Tinggal kalian posisiin aja sih aliansinya, jangan ada sampai yang punya 300M gitu sih might-nya. Oke, aman di secure sama Goat ya. Ini bisa dibilang kalau Goat ini sudah bisa dipastikan kemenangannya ya di saat ini. Buset, dah DLM versus Goat aja tuh. Haha, cair-cair, spill tipis-tipis poinnya dong. Ya betul. Thank you buat ngingetin, di sini ada 480 banding 380. Poinnya ada di Tarsen ya. Tarsen Arsen. Kita pindahin dulu chatnya ke kiri. Ada siapa lagi nih? Lulu, Dongfeng A, 24k Soul of Wine, Mira Alpha, Dutchman, Santa, Twilight, Neo, Red Mango, 315, Chevas, Farmer, Bing. Oke. Yang di bagian bawah-bawah aja masih belum banyak battling ya untuk Goat. Sementara di bagian TMSP di sini sudah jelas yang paling atasnya ada pemain Rusia dengan foto profil beruang. Ada Alex, ada Top 7142 ya, walaupun di sini cukup jomplang sih atas ya, karena mereka bakal fokus ke rally dan lain sebagainya pas awal, jadinya ya poinnya cukup tertekan juga di field karena banyak whale-nya. Ada Evil juga, ini kalau misalkan ketemu terakhir kali lumayan mengerikan ya Evil. Terus Sigma Wolf, Step, Leviathan, Panda Obi-Wan, Toxa the West, Defender, Edgar YouTube tuh. Kalau misalkan yang strategi itu nggak di atas poinnya karena nggak main field sering gitu. Walaupun tadi kita lihat cukup sering ngefield ya. Ada Set juga, Duxtogan, Rock, Mechanic, Cotilis, Pet, Telegram Info DLS, dan lain sebagainya ya. Kedua pihak masih konsisten di 30 ya, partisipannya nggak ada yang digantiin dari kemarin ya untuk si player-playernya. Jadi yang cadangan itu entah berguna entah enggak ya, numpang dapat duit tuh. Pemain cadangan biasanya sih harusnya kalau misalkan pasukannya udah banyak yang habis dituker gitu, tapi katanya di sini semua masing-masing pihak di 30 semua si partisipannya, nggak ada yang ganti, nggak ada yang lebih ke 31, 32 gitu playernya, karena yang satu keluar terus masuk lagi. Ini Bang Gaol, Mortibus. Oke lah, Mortibus ya, ini entah memang sengaja atau tidak sengaja nih. Cassius, Void Wardennya agak kurang sih di bagian shieldnya tuh, dia skill awakennya kayak nggak kepake kalau pakai Cassius, lebih bagusnya di Raven. Tapi buat anti swarm harus pakai Cassius ya itulah, banyak struggle infantry di situ. Bang, kamu manis pakai gula. Oke, Lola, boleh. Terus apa lagi nih?
Real bang, Vilas kemarin juga ketemunya post 350-an kacau. Main di elite rendah guys, main di elite rendah. Masukin ke elite di rank berapa tuh elite? Ya kalian masukin aja ke sana. Kok bisa sih merger aliansi sama-sama rendah. Kalian nggak apa-apa playernya banyak, asalkan batas atasnya jangan di 300 gitu, batas atasnya. Artinya yang playernya tinggi might-nya atau sering main war sampai might ratingnya itu sampai 300 atau 500, nah itu jangan dimasukin ke sana. Nah itu kalian bakal masuk ke elite rendah jadinya. Oke, di bagian bawah masih saling berjuang di sana walaupun keambil sama gold. Di bagian sini ada, oh ternyata TMSP mulai menyerang ke bagian gold atas ya. Gold atas juga agak sedikit cukup terdistraksi. Banyak kan sekarang TMSP di bagian bawah ternyata ya. Di bagian sini justru gold yang menekan ya. Oke lah. Let's go gold. Oke, Ansaf Pradana. Padahal paus tertinggi di aliansiku cuma 220-an. Itu di matchingnya ya random. Kalau misalkan kalian yang terlemah, kalian harusnya fearless, tapi masuk ke elite, kalian udah pasti elite rendah gitu. Nggak perlu banyak penyesuaian gimana-gimana, pasti elite rendah, nggak akan dipasangin ke atas. Kecuali jadi tumbal, walaupun tumbalnya kayaknya nggak mungkin gitu. Lebih sedikit lah chance-nya buat jadi tumbal di elite tuh. Ya seperti itulah bayangannya untuk bagian matchmaking. Di bagian atas lah kita coba lihat ya. Dari tadi kita di bagian bawah mulu nih. Bagian atasnya kasihan. Walaupun ya memang agak susah sih. Bolak-balik di bagian atas pun ada set. Tadi dia sempat ke bagian tengah, di bagian bawah, sekarang ada di bagian atas nih. Deviapan puas banget dia si Edgar Keok. Nah Edgar ya oke. Cukup keren ya kalau misalkan dia adalah ketua strateginya. Aku selalu suka yang berstrategi. Bang Gao, Bang udah Lord Virus. Oke. 9 menit. Nanti ingetin aku, kayaknya enggak. Ya bakal aku langsung liatin aja poinnya nanti di menit 2 lah ya. Sini siapa aja sih yang main dulu. Oke, masih orang-orang yang sama sih. OTL. OTL itu mengerikan sih. Halo Bang. Oke, halo juga Arisat D. Cair, oke. Gue rider karena gue free to play awalnya, cuman bisa hit and run. Justru itu, karena bisa hit and run, kalian nggak bakal banyak bonyok sih. Ya kalian kalau misalkan player baru bisa pilih antara rider sama range sih. Kalau misalkan mau aman sekali free to play jangka panjang, mau hero nya sebagus apapun yang bakal keluar atau seburik apapun, kalian masih bisa tetap hit and run gitu. Kalau misalkan infa tuh, kalian mau hero nya burik, kesusul sama rider gitu, mau diam di tempat dibonyokin sama range. Kalau range itu ya kalau misalkan udah maju nggak akan bakal mundur itu, kecuali hoki. Itu aja sih. Walaupun di kemarin tuh war ada fog of war ya, gimana si experience-nya ada kabut-kabut di bagian hari-hari apa, masih bisa punya surprise attack di sana. Device-mu apa Bang? Tekno apa ya? Nova 6 ya. Teknopova kok Nova sih. Ya ini device ini lah, device yang masih cukup bisa menampilkan ini walaupun FPS-nya ya udahlah. Kalau ceritanya lah FPS-nya mungkin di 8 FPS, 10 FPS. Mohon bersabar saja ya sampai nanti kalau misalkan aku Oke. Belum lagi ada info, ada demo lagi. Waduh. Deket lagi tanggalnya. Semoga aja aman, damai, sentosa ya buat semua yang bekerja. Jangan sampai ada yang terkena sesuatu. Sudah terlalu banyak musibah yang terjadi. Kok gak nge-lag ditambah nge-live? Emang ini gak nge-lag? Kok putus-putus Bang? Ya wajar putus-putus internet, terus HP. Wajar aja, makanya itu kayaknya Well nggak mungkin nonton aku sih kalau misalkan Anda tidak tahan melihat yang putus-putus seperti ini. Ya kelihatannya udah mulai ke-push ke sini ya untuk TMSP di bagian bawahnya. Oh, ternyata sudah mulai habis ya pasokan untuk di fieldnya, sepertinya udah mulai bakar-bakar nih kelihatannya. Waduh, nge-lag kan tuh. Ya di bagian sini siapa tuh, itu damage-nya lumayan banyak juga tuh. Set kah? Oh Alex.
Oh, ada set, ada bed. Oke, namanya kadang nggak kelihatan ya. Di situ si helipadnya berusaha dibuat diskon juga. Motofox Multibus. Oke, di bagian sini ada apa? Nggak ada siapa-siapa. Itu kondisi di bagian bawah lumayan mengerikan. Di sana udah mulai merajalela untuk bagian gold, sementara di bagian sini masih bisa ketahan ya. Surprisingly di bagian atas field TMSP masih cukup banyak yang nangkring ya, bertahan di sana. Bang bilangin Pak Bahlil suruh turunin lagi Pertamax ya. Aku tuh agak heran ya, Pertamax tuh dari bahan bakunya pasti minyak, bukan minyak sawit kan? Minyak sawit tuh bukan minyak buat minyak goreng itu mah ya. Ya udahlah. Di bagian sini ya oke aja sih. Di sini harusnya TMSP masih bisa ngedefense di bagian atas ya. Operation base-nya juga masih oke. Sedangkan kita cek buat musuh yang nyerang mereka di bagian atas sih kelihatannya nggak terlalu mengerikan ya. Makanya nggak sempat keambil di sana. Kokobongo kemana nih? BTW nih. Harusnya di sini juga kan? Enggak. Kokobongo mah di TLNM ya. Ya salah lihat ke aku atau di sini juga. Aku lupa lagi tuh. Bang tanggal 27 mau demo nggak bang? Bawa Cloud bang biar nggak di-buffer ngelawan polis. Oke. Saya mas support dalam doa saja ya kelihatannya. Support dalam doa. Tanggal 27, tanggal 28 nya saya harus ini bang, harus sidang. Nggak tahu nih mau bagaimana nih. Sedang siap siaga nih, presentasi belum selesai. Tahu-taunya dimajuin, belum siap presentasinya, udah gak ada live nih buat besok. Apalagi nih di sini Cassius Boyd Warden ya sering diandalin karena tebal di sana ya. Masih cukup bisa ditahan walaupun shelter-shelternya nggak bisa bertahan ya. Mekanik ABM 385 juta aja udah di swarm sama well dari Gold di sana Arsen. 3 menit 57 detik lagi. Di sini ada yang nge-garrison pakai Chase Rick ya, 1.1 sih bagus. Kalau di swarm begitu kayaknya kurang ya. Ya kalau di swarm sih range bakal nerima banyak damage sih, memang nggak bisa dipungkiri walaupun dia cepat sih range-nya. Bang kalau demo ke DPR enaknya pakai Infa Rider atau range? Pakai apa ya? Pakai pakai serangan artileri aja tuh, Eagle artileri dari COC ya, biar langsung ke pusatnya. Oke, di bagian sini aman saja, di bagian tengah oke. Aman sih harusnya untuk helipadnya aman, tapi shelternya nggak aman. Di bagian atas ini sih masih cukup aman, nggak ada yang di swarm. Di bagian sini operation base-nya cukup masih ada lagi battle dan mereka masih mempercayakan yang bertahannya jangka panjang ya. Maka itu aku selalu ada alarm oke. Selalu mempercayakan infanteri itu yang butuh jangka panjang walaupun dia nggak banyak benefitnya, tapi ya yang dibutuhkan kayak di defend bangunan yang butuh lama ya infanteri masih diandalkan ya, walaupun lagi-lagi tidak selalu untung. Make Peterson di Pompei itu masih sangat oke, apalagi kalau mau enjoy Peterson dengan Lewis itu bisa kalau misalkan kalian di aliansi yang sepi terus kalian coba main ke sana ketemu match yang gampang. Aku pernah sih Pompei terakhir kali karena live-nya kan 13 UTC, ikut yang 15 UTC, jadi santai sekali gitu. Jadi kayak berasa well mau pakai kombinasi apapun jalan. Kayaknya sih akan ada satu lagi tebakannya. Karena ya melihat yang sebelumnya juga harusnya kayak gitu. Dan si bet-nya bakal meningkat lagi jadinya. Bukan maksimalnya bukan di berapa tuh 15.000, bukannya naik lagi. 1 menit 46 kita cek dulu poison di sini masih di top atas ya. Dongfeng A, Lulu, Santa. Kalau misalkan Anda pengen ngelihat performanya, Dutchman ini adalah player yang cukup lama nih, ketemu terakhir kali sekutuan sama DNTN. Wah udah lama banget. Mira Alpha, SP, ada ya Bear yang mengerikan itu, top di 142. Alex, Evil, Step, Leviathan, Sigma Wolf, Panda Obi-Wan, Defender, top the West, Duxtogram, Edgar YouTube, 22 set dan lain sebagainya nih, bisa dilihat ya untuk poinnya ya. Memang walaupun strateginya cukup oke, tapi karena defense-nya kewalahan dan karena ini modenya Pompei bukan off limit war, jadi ya strategi nggak bisa ngalahin buat ngelawan field sebanyak ini sih dengan whale yang cukup banyak. Aman bang, gua nabung di Bank Emok.
Bang mana lagi tuh? Cek poin Bang udah ya barusan. Poinnya kita di timnya sementara 50 banding 22 ya. Ini 2 berapa nih? 2,3 2,3an ya. 2,3 banding 1 atau 2,4 banding 1. Ya 2,4 banding 1 kayaknya. Menang di GOAT ya. Apakah bisa terprediksi GOAT ini bisa menang lawan DLLM? I don't know about that. Sampai kita tunggu bagaimana performa DLLM, seberapa serius ngelawan TLNM besok ya. Karena ya besok akan lebih mantap lagi seharusnya. Aku tumbang, semoga beruntung. Oke. Selamat buat yang sudah ngedukung GOAT. Anda mendapatkan quest yang benar. Kita bakal lihat lagi battle selanjutnya ya. Sementara itu aku pengen nyiapin dulu buat NPD ya. Maka hero apa nih? Hero kombinasi apapun kah? Elon Volt. Bentar ya, sebelum kita lanjutin lagi ngebahas tentang itu. Sakura mana Sakura? Ini DLM besok ya mainnya. Iya, DLM besok. Tuh Chimera lumayan ada perlawanan 22k. Tuh kalau yang di Fox silahkan tuh. Udah mau mulai tuh 28 detik lagi, 27 detik. Oke lah. Jadi kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya kalian bisa langsung ke NPD kalau misalkan NPD-nya jam sekarang. Dan kita bakal ketemu lagi besok di live yang DLM versus TLNM ya. Jadi thank you buat yang nonton. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. Live chat. Pakai apa ya? Pakai yang ini. Terus si pembatasannya infa masukin sini. Ada siapa aja? Myself, Phoenix pakai apa nih? Oh, oke. Motofox, Slap, Lord Virus. Kita cek siapa ya? RMB kah? Infanya banyak ya ini. Gak ada player rider kah? Infa, oke. Yang mana kalau misalkan di sini sih kasus NPD lebih untung pakai rider sama range ya buat segi damage. Karena Infa banyak kan defend kan. Defend HP statsnya. Kalau itu harus di carry sama yang damage skillnya tinggi tuh. Kalau misalkan punya Cassius, entahlah. Come to Papa boleh, come to Papa. Ngelek jam segini. Oke, satu lagi ke siapa? Ada Muzan nggak? Muzan nggak ada. Serena, Jaya Kusumo. Boleh nih, Joyo Kusumo. Kita cek performanya. RSS-mu mantap bet bang. Mantap gimana maksudnya mantap? Mantap habis. Kalau misalkan kalian player baru sih ngeliat ini banyak ya. Kayak teman aku yang teman aku yang udah lama nggak main ngeliat resourcesnya banyak. Tapi kalau misalkan player Apex ngeliat ini, miskin sekali. RSS-mu mantap, oke lah. Nih di tas juga, mana nih tas? Di tas ada apa isinya? Ya segitu tuh, literal ya. 39,6 M tomat, 95,5 2,3 B nih kalau steel. Kayaknya sih aku ada rencana buat pindah kah? Gak ada yang suka nuker steel nih soalnya nih. Kalau ada yang suka main range 1 rider sih tukeran gitu. Biasanya sama aku tomat 200M atau 100M, si steel 50M. Karena dia tukerannya kayak gitu ya. 2 banding 1 ke steel. Kalau misalkan ke oil 5 kali lipat. Belum dibongkar tasnya itu. Ya kalau yang tas-tas yang kayak begininya belum dibongkar sih memang. Jadinya harusnya masih cukup oke. Tapi kalau misalkan di tas yang random udah andalan yang randomnya sudah tidak ada. Tinggal yang terfokus aja. Walaupun ya kalau misalkan farm aku udah agak bosan ya. Farmingnya ke kilang minyak itu lagi gitu. Kilang minyak mulu gitu. Di giliran NPD aku nggak suka dapet tomat. Tapi kalau misalkan tani lebih suka tomat gitu. Kasihan itu si Maxine One Code serta doginya selalu disuruh ke kilang minyak tuh. Suruh ngambil minyak mulu nih kita ngebahasnya nih, hari-hari minyak. Tapi memang itu sih kalau misalkan playernya udah kayak gini,
lebih worth it selalu gathering minyak, sisanya dari tas kita dapetin tomat dan lain-lain. Makasih ya bang, izin live mau semut dulu. Oke, thank you buat Zimran Gaming. Bang coba cek perbandingan buff rider dan arma range infa baru. Oke, cek dulu bentar kalau gitu ya. Untuk mana nih? Kita mau ceknya dari mana nih? Cara ngeceknya dari sini kah? Kita cek buat Hero Metoxo kali ya, Metoxo. Oh ya, aku nggak dapet sih, berarti ada di bagian bawah. Metoxo, terus ke komen, terus hero ranking. Harusnya Ci Angel di bagian atas lagi sih harusnya, iya. Dan harusnya dia punya si armamennya. Iya, armamennya belum ada. Oh ya, ini Mai Shiranui sih. Kalau Mai Shiranui itu wajar ya. Mau hero collab yang bedanya apa sama yang biasa? Cuman beda si skill efeknya aja. Dia punya squad capacity ya di situ dan lain sebagainya. Tapi yang lainnya tetap sama aja. Kalau yang satunya lagi mau cek di atas kali ya yang punya armamen spesial kayak begitu. Kayaknya kita harus cek ke world ranking. World ranking Swan Zero Might, oke. Tukar arma tomatku bang, belum dibongkar ya, oke. Kita cek nih, kalau misalkan ada rider di atas ya. TMSP tuh ada Stella di bagian atas tuh baru main ternyata pakai itu tuh. Walaupun nggak semua orang terbuka ya buat ngasih tunjuk armamennya. Ya somehow nggak mau terbuka ya. Ada aja ya fitur buat nyembunyiin itu. Strategi tapi tetap aja sih yang penting bukan di situ, tapi banyaknya player yang mau fight di satu legion. Mana nih rider nggak kelihatan di atas ya rider, atau mungkin lagi fokus ke range infa ya. Rider mana nih? Rider tuh biasa soalnya dipasangin mereka sama Isabella gitu yang atas. Kalau misalkan main rider belum kelihatan boy. Siapa nih? Kita cek lebih cepat lagi. Oh ini ada Chasey, kita cek Chasey pakai ini nih. Apakah ada efeknya? Immediately. Oh ini mah efek dari si ini ya, efek dari propeller. Kalau misalkan nggak propeller, si efeknya baru sih sebenarnya. Efeknya baru nih. Kalau yang rare-nya itu sama kayak yang lain, cuman bedanya dia nggak ada. Kalau punya 3 itu ada reduction damage atau buff damage 5% skill, sama kalau punya 6 ada efek spesial. Itu aja yang nggak ada dia. Tapi kalau rare-nya sih udah baru. Jadi ini yang si setup buat Flint Spider Shirt ini memang sedikit kurang di sana. Ya, sedikit kurang di sana. Efek rare-nya sih baru, sama seperti yang lain, tapi nggak ada efek spesial 3 atau 6 armamen. Jadi nggak tahu ya kalau tentang itu, apakah besok langsung ada itu adalah event rider atau enggak ya. Kita cek aja lah untuk event kolaborasi selanjutnya seperti apa. Dan ya Unpd udah nyampe 119. Oke, poinnya udah cukup dan kita ketemu besok aja ya kalau gitu. Selamat malam, besok libur. Yang bagi yang libur silahkan nikmati malam hari Anda dan esok hari. Dan yang masih kerja ya semangat saja, dan kita bakal ketemu lagi di live kita selanjutnya dalam Thank you buat yang udah nonton, and see ya.